Halo pejuang PPKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizan Nugraha, guru mata pelajaran PPKN. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Nah, di pertemuan minggu lalu kalian sudah saya beri PPT dan sudah kalian baca, kalian pelajari, dan saya harap di hari ini kalian bisa lebih memahami apa itu hakikat bangsa dan negara. Karena hari ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu hakikat bangsa dan negara. Oh ya, kemarin juga banyak yang bertanya. Nah, di akhir nanti saya akan menjawab rangkuman pertanyaan, tidak semua ya, karena sangat banyak sekali pertanyaan. Saya rangkum, nanti akan saya jawab di akhir pembelajaran ini. Kita masuk ke yang pertama, yaitu hakikat bangsa. Nah, tentunya kalian sangat sering mendengar kata bangsa. Nah, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata bangsa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, kemudian adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sebenarnya telah banyak ahli yang mengemukakan apa itu pengertian bangsa. Yang pertama adalah menurut Jalobson dan Lippmann. Mereka berpendapat bahwa bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan kesatuan politik. Artinya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. Kemudian, menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Berikutnya, menurut F. Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat untuk bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Kemudian yang terakhir, menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Nah, itu adalah pengertian bangsa menurut beberapa ahli. Nah, secara umum, bangsa dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu, yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu. Beberapa budaya yang sama, kemudian mitos leluhur bersama. Itu adalah pengertian bangsa secara umum. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. Apa saja sih sesuai dengan apa yang kalian pelajari kemarin? Yang pertama adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Kita lihat bangsa Indonesia itu sangat beraneka ragam, ya kan? Oke, selanjutnya adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan yang sepenuhnya. Kita tahu bahwa terbentuknya bangsa Indonesia itu diawali oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana seluruh perwakilan pemuda yang ada di seluruh tanah air itu berkumpul untuk mendeklarasikan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, itulah cikal bakal terbentuknya keinginan untuk mencapai kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Oke, supaya tidak bosan, silahkan kalian simak video berikut ini.
tadi adalah cuplikan video mengenai Sumpah Pemuda, di mana di dalam Sumpah Pemuda itu para pemuda dan pemudi, para putra-putri Indonesia mendeklarasikan bahwa bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Oke, selanjutnya adalah keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekasan. Selanjutnya, keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat negara dan unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri, kata negara itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nagari, yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Nah, menurut KBBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Itu pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Roger F. Sultau, beliau berpendapat bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Kemudian ada juga dari George Jelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Kemudian ada juga dari Logeman bahwa negara adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Kemudian ada Karl Marx berpendapat bahwa negara adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis atau kapitalis, untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain, atau bisa disebut sebagai proletariat atau buruh. Selanjutnya dari Hegel, beliau berpendapat bahwa negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Terakhir dari Krenenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Itu tadi merupakan pengertian negara menurut para ahli. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kalian simak dulu video yang saya kutip dari YouTube mengenai unsur terbentuknya negara. Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada 2 cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara.
Jadi yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua tetek bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas semacam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bauch sampai menghabiskan $10.000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, kemarin di PPT sudah dijelaskan bahwa unsur terbentuknya negara itu ada 4. Yang pertama adalah rakyat, kemudian yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan secara mendetail begitu ya terkait unsur-unsur terbentuknya negara. Sebenarnya unsur terbentuknya negara itu dibagi menjadi 2 sebelum kita membahas keempat unsur yang tadi dibahas. Oke, unsur terbentuknya negara itu ada 2, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Nah, apa itu unsur konstitutif? Apa itu unsur deklaratif? Oke, kita bahas satu-satu. Unsur konstitutif itu adalah unsur yang harus mutlak ada, yang harus mutlak dimiliki ketika negara tersebut didirikan. Nah, di dalam unsur konstitutif itu ada 3, yaitu rakyat, kemudian wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi ketika suatu negara itu didirikan. Kedua adalah unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif itu adalah unsur yang sebenarnya tidak mutlak ada ketika suatu negara itu didirikan, yaitu pengakuan dari negara lain. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, apakah bisa suatu negara itu berdiri tanpa ada pengakuan dari negara lain? Jawabannya tentu bisa. Sangat bisa, karena pengakuan dari negara lain itu bukan merupakan unsur yang mutlak. Yang mutlak ada 3 tadi, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Contoh misalkan, kalian semuanya pasti tahu Palestina, ya kan? Nah, Palestina, itu adalah sebuah negara
Mereka punya lambang negara, mereka punya bendera kenegaraan, mereka punya lagu kebangsaan. Namun ada beberapa negara yang tidak mengakui berdirinya negara Palestina. Nah, itu adalah contoh kecil bahwa meskipun ada negara yang tidak mengakui suatu negara, negara itu tetap bisa berdiri, gitu ya. Karena negara itu yang penting sudah memiliki unsur konstitutifnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Kita awali dari unsur konstitutif, yaitu rakyat. Nah, apakah kalian tahu pengertian rakyat? Pengertian rakyat itu adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara tertentu, kemudian tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Itu adalah pengertian rakyat. Nah, di dalam rakyat ternyata ada beberapa hal, yaitu ada penduduk dan bukan penduduk. Nah, menarik ini, kita bahas satu persatu mengenai penduduk dan bukan penduduk. Apa pengertian penduduk? Penduduk pengertiannya adalah orang yang berdomisili secara menetap dalam suatu negara. Ingat-ingat bahwa pengertian penduduk adalah orang yang berdomisili secara menetap. Ingat-ingat kata kuncinya, yaitu menetap dalam suatu negara. Oke, selanjutnya di dalam penduduk itu dibagi menjadi dua. Ada warga negara dan ada warga negara asing. Loh Pak, mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, apakah warga negara asing itu bisa dikatakan sebagai penduduk? Jawabannya adalah bisa, karena harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tadi menetap. Kata kuncinya adalah itu, bahwa penduduk itu adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Nah, warga negara asing, ketika dia misalkan warga negara Australia, kemudian dia ke Indonesia dan kerja di Indonesia. Nah, karena dia kerja di Indonesia, akhirnya dia menetap. Nah, karena dia menetap, maka dia bisa dikatakan sebagai penduduk. Tapi bukan warga negara loh ya, tapi penduduk. Itu ya. Nah, perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara itu apa? Warga negara secara pengertian adalah orang yang sah secara hukum menjadi anggota suatu negara. Seperti kita, seperti saya, Pak Rizal. Pak Rizal adalah orang yang sah secara hukum menjadi anggota suatu negara, yaitu Indonesia. Dibuktikan dengan apa? Ada KTP, ada kartu keluarga, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu bukti pendukung bahwa kita adalah secara sah menjadi anggota suatu negara. Kemudian warga negara asing. Warga negara asing pengertiannya adalah orang yang secara hukum tidak menjadi bagian suatu negara tersebut. Itu ya. Selanjutnya adalah bukan penduduk. Nah, bukan penduduk itu apa? Bukan penduduk adalah mereka yang berada di suatu negara tapi tidak menetap. Kata kuncinya itu, tidak menetap. Artinya sementara. Jadi bukan penduduk itu adalah orang yang berada di suatu negara tapi hanya sementara. Contohnya adalah orang yang hanya berlibur, turis-turis asing yang sedang berlibur ke Indonesia. Nah, mereka tidak bisa dikatakan sebagai penduduk karena mereka sifatnya hanya sementara. Nah, sedangkan yang penduduk adalah dia yang menetap. Contohnya adalah misalkan ada warga negara asing yang kerja di Indonesia. Karena dia menetap, dia bisa disebut sebagai penduduk. Sedangkan yang bukan penduduk adalah yang hanya sementara waktu berada di suatu negara. Oke, kemudian wilayah. Wilayah ini adalah merupakan salah satu unsur yang mutlak harus dipenuhi ketika suatu negara itu didirikan. Pengertian wilayah itu adalah unsur mutlak suatu negara yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Dan terkadang suatu negara hanya memiliki daratan dan udara saja.
karena negara tersebut tidak memiliki wilayah laut. Contohnya adalah Laos. Negara Laos, mereka tidak memiliki laut sehingga batas wilayahnya itu hanya sebatas udara dan darat, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video yang saya kutip dari YouTube mengenai wilayah. Selanjutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang berdaulat itu dibagi menjadi dua, yaitu berdaulat keluar dan berdaulat ke dalam. Nah, apa itu berdaulat keluar? Yaitu memiliki kedudukan sederajat dengan negara-negara lain, sehingga bebas dari campur tangan negara lain. Itu adalah berdaulat keluar. Kemudian apa itu berdaulat ke dalam? Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga negara yang ada di wilayah negara tersebut. Jadi itu adalah berdaulat keluar dan berdaulat ke dalam. Oke, selanjutnya adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Oke, pengakuan dari negara lain itu dibagi menjadi dua. Ada pengakuan secara de facto, ada juga pengakuan secara de jure. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengakuan de facto. Oke, apa itu pengakuan de facto? Pengakuan de facto itu adalah pengakuan atas fakta berdirinya suatu negara. Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya rakyat, kemudian adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, pengakuan secara de facto ini itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah de facto tetap dan de facto sementara. Nah, apa de facto yang bersifat tetap? De facto bersifat tetap itu adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Kemudian de facto bersifat sementara. De facto bersifat sementara adalah pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Bila negara tersebut bubar, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Itu adalah pengakuan de facto yang bersifat sementara. Oke, selanjutnya adalah pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota
keluarga bangsa-bangsa di dunia, atau yang kita kenal biasanya adalah PBB. Pengakuan de jure sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu de jure bersifat tetap dan de jure bersifat penuh. Apa itu de jure bersifat tetap? Adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku selamanya karena kenyataan yang menunjukkan bahwa pemerintahan negara tersebut itu stabil. Kemudian pengakuan de jure secara penuh. Oke, pengakuan de jure secara penuh itu adalah terjadinya hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, kemudian ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak membuka konsulat atau kedutaan di negara yang diakui. Begitu sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pernyataan ini secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu apa sih fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Berbicara tentang fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita juga akan berbicara tentang Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu tertuang tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita yang secara sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keberapa? Keempat. Begitu juga dengan fungsi dan tujuan negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Nah, fungsi dan tujuan NKRI sendiri itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai semangat kebangsaan atau kita sebut sebagai nasionalisme dan juga patriotisme. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Itu adalah nasionalisme. Oke, selanjutnya adalah patriotisme. Patriotisme itu apa? Secara umum, patriotisme itu dimaknai bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita. Itu adalah patriotisme. Jadi bagaimana kita menunjukkan rasa cinta itu tadi. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa nasionalisme? Itu adalah patriotisme. Contoh misalkan kita bahas di lingkup terkecil saja di keluarga, yaitu membantu orang tua. Itu juga merupakan salah satu contoh sifat patriotisme. Karena kita cinta dengan keluarga kita, cinta dengan ayah ibu, maka kita juga akan menunjukkan rasa cinta itu berupa apa? Membantu orang tua kita. Nah, itu adalah contoh kecil dari patriotisme. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
anak-anakku semuanya. Oke, pertanyaan yang masuk itu totalnya ada 132 pertanyaan, dan ini yang akan saya jawab adalah rangkuman-rangkuman dari seluruh pertanyaan anak-anak sekalian. Oke, jadi tidak saya jawab semuanya. Yang saya kira sudah dijelaskan di dalam video itu tidak akan saya jawab, kecuali yang memang belum saya jelaskan di video atau yang memang butuh penjelasan secara mendetail gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah negara yang belum memiliki pemerintahan bisa disebut negara dan apa alasannya? Oke, saya akan mencoba menjawab. Apakah negara yang belum memiliki pemerintahan bisa disebut negara? Jawabannya adalah tidak, karena jelas bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh negara ketika negara itu didirikan adalah pemerintahan. Bagaimana kita membuat negara jika tidak ada yang mengatur? Nah, siapa yang mengatur negara adalah pemerintah, ya kan? Kemudian lagi tadi sudah saya jelaskan di video bahwa pemerintah yang berdaulat itu termasuk merupakan unsur konstitutif. Artinya unsur yang mutlak ada ketika negara itu didirikan. Tanpa adanya pemerintah, negara itu tidak akan bisa berdiri karena tidak ada yang mengatur. Itu ya, saya rasa jelas dan semoga bisa dipahami. Itu ya. Intinya pemerintah itu mutlak harus terpenuhi. Jadi tidak ada negara tanpa pemerintah. Kemudian ada pertanyaan, apa dasar dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, kenapa sih kok enggak negara Indonesia saja? Kenapa kok enggak negara Republik saja? Kenapa harus ada kesatuan? Semua itu dilatar belakangi oleh kondisi geografis negara kita, yaitu kepulauan. Sehingga bagaimana cara supaya tidak terjadi perpecahan adalah dengan konsep kesatuan. Harapannya adalah seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia itu tetap bisa bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita kan selain geografis kita yang kepulauan, kita juga berbagai macam agama, berbagai macam ras, berbagai macam suku, sehingga kesempatan untuk kesempatan untuk terpecah belah negara kita itu sangat besar karena perbedaan yang cukup banyak, sehingga kemudian pemerintah ketika itu memberikan konsep negara kita, yaitu konsep negara kesatuan, supaya semua suku, agama, kemudian perbedaan geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia itu bisa menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia, gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mempersatukan bangsa? Secara saja sekarang ini banyak permasalahan politik yang ada di Indonesia, dan anak-anak bangsa juga semakin kesini semakin susah diatur dan dikasih tahu. Dan apakah keadaan seperti ini sudah parah atau nanti bisa lebih parah lagi? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mempersatukan bangsa di tengah permasalahan politik yang terjadi di Indonesia. Oke, kalau kita berbicara tentang politik di Indonesia, misalkan pemilu, itu pasti isu yang paling sensitif itu adalah isu keagamaan. Kita lihat pemilu kemarin, seakan-akan ada dua kubu antara agama A dan agama B, ya kan? Yang saling berebut kekuasaan, itu kan? Padahal sebenarnya kita harus dewasa dalam menyikapi permasalahan itu. Kuncinya adalah kita saling menghormati. Perbedaan pendapat itu bagian dari demokrasi. Kita bebas berbeda pendapat, kita nggak apa-apa, nggak masalah berbeda pendapat. Tapi yang paling penting adalah saling menghormati. Nah, yang salah adalah tidak menghormati, menyalahkan orang lain, menganggap bahwa ketika kita tidak sependapat dengan orang
tersebut, berarti kita bukan golongan dia. Nah, seharusnya hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi, ya kan? Kalau kita gampang sekali menyalahkan orang lain, menjustifikasi orang lain itu tidak baik, ya kan? Maka akan timbul yang namanya perpecahan, akan timbul yang namanya ketidakpercayaan, sehingga perpecahan ini akan sangat rentan sekali terjadi. Jadi jawabannya adalah saling menghormati, itu ya. Kemudian anak-anak bangsa juga semakin kesini semakin susah diatur dan dikasih tahu. Nah, mengenai anak-anak bangsa, sebenarnya saya yakin setiap anak itu masih bisa dikasih tahu, masih bisa diatur. Saya yakin. Tinggal bagaimana cara, misalkan saya Pak Rizal, bagaimana saya mengatur kalian semua. Tentunya pasti melalui kasih sayang. Saya sebisa mungkin gak akan marah ketika kalian berbuat kesalahan. Yang saya lakukan biasanya adalah menanyakan kenapa kalian berbuat salah. Ya kan, pasti setiap anak itu punya alasan kenapa dia melakukan sesuatu. Sehingga dari alasan itu saya tahu, oh ternyata seperti ini. Ya kan, sehingga nanti bisa ketemu solusinya. Jadi saya rasa semuanya anak-anak itu masih bisa diatur. Yang penting bagi kalian, saya berpesan, jaga pergaulan kalian. Ketika kalian bergaul dengan teman-teman kalian dan kalian sekarang sudah dewasa, artinya kalian harus paham mana yang baik dan mana yang buruk dalam bergaul. Ketika ada suatu hal yang buruk, tinggalkan, jangan diambil yang buruk, ambil yang positifnya saja, gitu ya. Jadi harus jaga, benar-benar bisa menjaga pergaulan, gitu ya. Dan apakah keadaan seperti ini sudah parah atau nanti bisa lebih parah lagi? Oke, kalau berbicara tentang parah atau tidaknya, segala sesuatu kesalahan kecil jika dibiarkan itu pasti akan menjadi besar dan akan menjadi lebih parah lagi. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah mencegah kesalahan-kesalahan itu. Contoh misalkan tadi berkaitan dengan politik, kita tidak boleh menjustifikasi lawan politik kita itu adalah orang yang tidak baik. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghormati pendapat mereka, mereka pun juga harus menghormati pendapat kita. Nah, itulah cara menjaga supaya permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak akan menjadi semakin besar di masa mendatang. Itu ya, saya rasa itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa negara bersifat memaksa terhadap warga negaranya sendiri? Nah, kenapa sih negara kok bersifat memaksa terhadap warga negaranya? Jawabannya adalah agar tatanan negara ini bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika suatu negara itu tidak ada hukumnya, apa yang akan terjadi? Misalkan di perempatan jalan raya tidak ada lampu merah, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Lalu siapa yang akan mengatur di perempatan? Ketika ada kecelakaan, siapa kemudian yang disalahkan? Kan seperti itu. Itu contoh kecil. Sehingga kenapa negara itu memaksa agar tatanan negara ini bisa berjalan dengan baik? Saya rasa itu, gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang bagus saya rasa. Pak Rizal, saya mau tanya, jikalau ada sebuah negara yang ingin merdeka dan masuk di suatu organisasi dunia, namun ada negara lain yang ingin menguasai negara tersebut, sehingga negara yang ingin menguasai itu meneror habis-habisan negara tersebut, sehingga warga negara di negara tersebut hidup dalam rasa takut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh negara yang ingin merdeka tersebut? Terima kasih. Oke,
Akan saya jawab. Mungkin pertanyaan ini bisa saya simpulkan adalah contohnya Palestina, ya kan? Palestina itu merupakan sebuah negara yang ingin bergabung di PBB dan ingin diakui sebagai negara. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa tetap eksis, bisa tetap diakui oleh negara-negara lain? Nah, yang perlu dilakukan adalah terus menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sudah mengakui. Contohnya adalah Indonesia, ya kan? Indonesia sampai saat ini itu masih tetap setia dengan Palestina, tetap mengirimkan bantuan-bantuan, ya kan, baik materi maupun moral. Yang jelas Palestina itu tetap harus berjuang mereka. Nah, berbicara tentang Palestina, sebenarnya Palestina ini sudah merdeka. Mereka sudah punya lambang negara, mereka sudah punya bendera kenegaraan, mereka sudah punya lagu kebangsaan, mereka sudah punya pemerintah, mereka sudah punya wilayah, mereka sudah punya rakyat, sehingga mereka sudah bisa dikatakan sebagai negara. Bahkan di PBB pun Palestina itu diakui oleh 70% anggota PBB. Yang tidak mengakui hanya beberapa saja. Nah, kenapa kok sampai sekarang tetap belum bisa menjadi bagian dari anggota PBB? Karena permasalahannya adalah Amerika tidak mengakui Palestina sebagai negara. Padahal banyak sekali negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Karena apa? Amerika memiliki yang namanya hak veto. Hak veto itu apa? Ketika misalkan 70% negara-negara di dunia itu mengakui Palestina, sedangkan 30%-nya tidak mengakui Palestina, otomatis secara persentase seharusnya Palestina itu bisa menjadi anggota dari PBB. Tapi kenapa kok tidak bisa? Karena hak veto dari Amerika. Meskipun Palestina menang suara, tapi ketika satu negara saja yaitu Amerika tidak mengakui Palestina dengan menggunakan hak vetonya, maka Palestina tidak akan bisa menjadi anggota PBB atau diakui sebagai negara yang sah. Tapi saya harap Palestina tetap tidak putus asa. Jadi yang harus dilakukan adalah terus menjalin komunikasi, terus menjalin kerjasama dengan negara-negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara. Contohnya adalah Indonesia, Turki, atau negara-negara lain yang mengakui Palestina sebagai negara. Karena dengan siapa lagi Palestina itu bisa bekerja sama selain dengan negara-negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara. Intinya harus tetap melanjalin kerjasama supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang sangat mengerikan atau perang besar, maka Palestina tetap tidak sendirian. Palestina tetap ada yang menemani, yaitu negara-negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara. Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa tujuan tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Oke, saya akan mencoba menjawab. Perlu anak-anak semuanya ketahui bahwa tujuan negara itu pasti dipengaruhi oleh tempat, kemudian sejarah pembentukannya, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Kenapa kok tempat? Nah, di Indonesia sebenarnya kita mengenal yang namanya geopolitik. Nah, apa itu geopolitik? Geopolitik itu adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan memperhatikan kondisi geografis yang ada. Ya kan? Karena geografis Indonesia itu sangat luar biasa. Contoh kebijakan politik antara di Papua
dengan di Jawa itu pasti berbeda. Nah, itu yang dimaksud dipengaruhi oleh tempat. Ya kan, kita tidak bisa menyamakan antara Jawa dengan Papua. Ya kan? Nah, dalam hal ini Papua itu sekarang menjadi salah satu provinsi yang memiliki kebijakan politik yang khusus berkaitan dengan pembangunan daerah Papua. Sehingga apa yang ingin diharapkan yaitu Papua bisa menjadi setara dengan Pulau Jawa. Karena Papua kan saat ini masih tertinggal, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan-kebijakan khusus terhadap Papua. Kemudian sejarah pembentukan. Setiap negara, setiap tujuan negara itu pasti dipengaruhi oleh sejarah pembentukan. Kenapa sejarah pembentukan itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi tujuan dari negara? Contohnya di Indonesia misalkan. Di Indonesia dalam proses kemerdekaan itu tentunya berbagai macam agama misalkan yang berjuang. Tidak hanya satu agama saja, tidak hanya Islam saja, tapi Islam, Kristen, Hindu, Buddha semuanya itu ikut berjuang. Sehingga kemudian yang menjadi tujuan dalam Pancasila salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok bukan ketuhanan menurut syariat Islam, ketuhanan menurut Kristen dan sebagainya? Kenapa kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Karena mengingat proses pembentukan negara yang terjadi, yang diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak membedakan agama. Jadi seperti itu. Kemudian pengaruh dari penguasa negara juga mempengaruhi tujuan tiap-tiap negara. Itu pasti, karena yang memiliki kekuasaan di sebuah negara itu pasti pemerintah, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mempengaruhi tujuan negara yang dipimpinnya, itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud negara uni dan koloni? Oke, saya akan coba jawab. Negara uni itu adalah gabungan dari beberapa negara, 2 atau lebih. Jadi negara uni itu adalah gabungan dari beberapa negara dan dipimpin oleh satu pemimpin dari negara yang diajukan sebagai pemimpin. Contohnya ketika itu ada yang namanya USSR atau kita sebut sebagai Uni Soviet, yang sekarang dia itu menjadi Rusia. Nah, Rusia dulunya adalah Uni Soviet. Uni Soviet terdiri dari Rusia, kemudian ada Ukraina, kemudian Ceko, dan masih banyak sekali negara-negara yang menjadi satu bagian Uni Soviet dan dipimpin oleh Rusia ketika itu. Itu contoh Uni Soviet. Kemudian koloni. Koloni itu adalah jajahan, adalah negara-negara jajahan. Contohnya Indonesia ketika masih dijajah oleh Belanda. Ketika itu namanya adalah Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda itu merupakan koloni, merupakan negara koloni, yaitu negara yang dijajah. Kemudian negara yang dijajah berkaitan dengan kebijakan, peraturan dan sebagainya itu mengikuti negara yang menjajah. Kalau di Indonesia dulu Hindia Belanda, kemudian peraturan dan sebagainya itu mengikuti peraturannya Belanda. Itu contoh negara uni dan koloni. Oke, jadi itu ya penjelasan mengenai bab hakikat bangsa dan negara, serta mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian. Itu ya. Oke, selanjutnya saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang PPKN.